Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran gak sih ada satu benang merah yang kuat banget antara anak muda, sumpah, dan juga politik di Indonesia? Nah, ini adalah sebuah koneksi yang lahir dari sejarah dan sampai hari ini masih terus membentuk lanskap politik negara kita. Mungkin nama-nama ini kedengaran familiar di kuping kalian ya kan? Mereka ini cukup sering muncul di panggung politik. Tapi sebetulnya apa sih yang menghubungkan mereka semua? Jawabannya adalah mereka ini sayap-sayap pemuda dari partai politik besar di Indonesia. Dan untuk benar-benar paham kenapa mereka ada dan seberapa besar pengaruhnya, kita harus kembali ke sebuah momen bersejarah. Yuk, kita mundur sedikit ke masa lalu. Tepatnya ke tahun 1928, buat ngerti akar dari semua ini. Ini bukan cuma pelajaran sejarah biasa loh, tapi ini fondasi dari politik pemuda yang kita lihat sekarang. Jadi, apa sih Sumpah Pemuda itu? Coba bayangin, ini momen krusial banget. Anak-anak muda dari seluruh Nusantara, beda suku, beda pulau, ngumpul bareng. Dan mereka mendeklarasikan satu visi bersama untuk masa depan, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan isi sumpahnya itu ada 3 pilar utama. Simple, tapi dampaknya luar biasa pada waktu itu. 3 prinsip ini yang jadi lem super kuat buat nyatuin Indonesia yang super beragam di bawah satu identitas. Oke, sekarang kita lompat ke zaman sekarang. Gimana warisan aktivisme ini kelihatan di politik modern? Ternyata semangat 1928 itu nggak hilang guys, malah berevolusi. Ini nunjukin kalau peran anak muda itu udah jadi bagian dari sistem. Bukan lagi gerakan dadakan atau sporadis, tapi udah jadi bagian integral dari mesin partai, tempat para calon pemimpin digembleng dan dimobilisasi. Nah, di tabel ini kita bisa lihat langsung koneksinya. Setiap partai politik besar punya sayap pemudanya sendiri. Misalnya Tidar untuk Gerindra atau AMPG buat Golkar. Ini bukan cuma sekedar fan klub politik ya. Ini tuh semacam jalur kaderisasi yang terstruktur buat menyalurkan energi anak muda langsung ke jantung kekuasaan. Saking kuatnya warisan ini, negara kita bahkan memperingatinya secara resmi tiap tahun. Nah, kita bakal intip nih gimana sih rencana peringatan yang ke-97 di tahun 2025 nanti. Ini menunjukkan kalau sumpah ini masih relevan banget. Dan ini dia logo dan tema resminya. Tiap tahun emang beda-beda. Selalu coba menangkap semangat zaman tapi tetap hormat sama akarnya yang bersejarah. Tema untuk tahun 2025 nanti itu Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Keren ya? Pesannya jelas banget. Ini adalah panggilan buat bergerak bareng. Bukan cuma soal ngingat-ngingat masa lalu, tapi tentang gimana kita bisa maju bersama demi persatuan bangsa. Pemerintah juga nggak main-main loh soal perayaannya. Kegiatannya banyak banget. Mulai dari yang formal, kayak upacara bendera, sampai dialog, pameran kreatif, festival budaya, bahkan kampanye digital. Tujuannya jelas, biar semua anak muda bisa terlibat. Sekarang bagian yang seru nih, yuk kita coba bedah logonya. Karena ini bukan cuma gambar, tapi ada cerita dan filosofi mendalam di baliknya tentang perjalanan Indonesia. Jadi, logo ini gabungan dari 4 elemen kunci. Ada sayap Garuda yang melambangkan semangat kebangsaan, terus ada gambar tangan, itu artinya kolaborasi. Ada panah yang nunjukin kemajuan, dan terakhir, gerakan melingkar yang artinya sinergi yang gak ada habisnya. Keren banget kan penggambarannya? Dan filosofinya lebih dalam lagi. Bentuknya yang kayak besi itu melambangkan ketangguhan yang ditempa lewat kesulitan. Tapi, coba lihat bagian tengahnya, yang kosong, cahaya di tengah. Itu ngingetin kita kalau kekuatan sejati itu datangnya dari persatuan, bukan dari satu orang aja. Nah, kutipan dari panduan resminya ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan indah. Ini adalah pengakuan atas perjuangan masa lalu dan sekaligus pernyataan harapan yang optimis untuk masa depan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih semua sejarah, logo, dan filosofi ini penting buat Indonesia hari ini? Apa tujuannya? Jawabannya, semua ini nyambung ke satu visi besar Indonesia Emas 2045. Ini target ambisius banget buat 100 tahun kemerdekaan kita. Dan pemerintah secara gamblang bilang, anak muda lah yang jadi motor penggerak buat mencapai mimpi itu. Jadi, pertaruhannya jadi jelas banget kan? Di satu sisi, kita punya tantangan yang nyata banget kayak korupsi, hoax, dan pengangguran. Di sisi lain, kita punya cita-cita gede buat jadi negara maju yang kompetitif secara global. Nah, anak muda lah yang diharapkan bisa jadi jembatan antara masalah hari ini dan mimpi masa depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Dulu,
Sumpah Pemuda tahun 1928 berhasil menyatukan satu generasi untuk merdeka. Pertanyaannya sekarang, apakah semangat yang sama, semangat persatuan, kolaborasi, dan kemajuan masih relevan dan cukup kuat buat ngadepin tantangan zaman sekarang yang jauh lebih kompleks? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi kita saat ini.